Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dengan nomor induk mahasiswa 19010204040. Saya salah satu mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam dari dosen pengampu Bapak Andi Irawan SEMM. Sebelum saya lanjutkan video ini, alangkah baiknya dari teman-teman mensubscribe, komen, like, dan share video ini. Karena dari teman-teman komen dan like video ini yaitu sangat bermanfaat bagi saya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang saya bahas video ini yaitu sangat penting bagi kita, yang bagaimana yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang jual beli. Yang saya bahas itu tentang jual beli salam. Nanti saya akan jelaskan secara terperinci tentang pengertian salam, mekanisme dan pelaksanaan salam atau contoh dari salam. Pengertian salam. Secara bahasa, transaksi atau akad digunakan sebagai banyak arti, tetapi secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal, yaitu as-salam atau disebut juga as-salab, yaitu istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Sementara para fuqaha menyebutkan dengan al-mahawi ije, barang-barang mendesak karena ia sejenis jual beli barang dan tidak ada di tempat, sedangkan dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak. Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, maka dari itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Seperti produk-produk pertanian adalah barang yang dapat diperkirakan dan diganti secara sesuai berat ukuran dan jumlahnya. Jual beli pesanan dalam fikih Islam adalah as-salam dan bahasa penduduk Hijaz, sedangkan bahasa penduduk Irak as-salab. Kedua kata ini mempunyai arti yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika membicarakan akad bai salam atau jual beli salam, beliau menggunakan kata salab di samping as-salam, sehingga dua kata tersebut adalah kata yang sinonim. Oke, saya jelaskan sedikit tentang pengertian salam yang saya bacakan tadi. Maksud dari salam atau transaksi salam yaitu jual beli yang tidak ada barangnya di tempat ketika akad. Maksudnya ketika kita akad barangnya itu tidak ada di tempat, padahal salah satu syarat jual beli itu barangnya itu ada di tempat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La tabe ma laisa indak, yang artinya jangan engkau perjualbelikan sesuatu yang belum engkau miliki. Nah, itu secara kaidah umum. Tetapi jual beli salam ini diperbolehkan. Secara khusus jual beli salam ini dikecualikan dan boleh ditanggungkan. Dan teman-teman bertanya, apa dasar hukum jual beli salam ini? Yaitu ada dalilnya di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Dan saya tidak hafal, nanti bisa saja teman-teman cari di situ. Dan juga bukan hanya dari Al-Quran, dan juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika Nabi datang ke kota Madinah, dan ketika itu pula penduduk Madinah sedang melakukan jual beli salam. Lalu apa kata Nabi? Man aslapa fi syai'in fa fi kaili ma'lum wa wazni ma'lum ila ajali ma'lum, yang artinya barang siapa yang hendak melakukan salap, maksud salap di situ jual beli salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sebelum jangka yang diketahui. Nah, artinya maksud dari hadis Nabi SAW itu si penjual ini harus menjelaskan tentang spesifikasi barang, kualitas barang, dan kuantitas barang harus jelas, dan diserahkan barangnya itu di kemudian hari yang telah disepakati oleh si penjual dan si pembeli. Dan menurut jamhur para ulama,
yaitu jamhur ulama, yaitu akadnya itu boleh 2 sampai 3 hari baru bayar. Tetapi maksud dari jumhur ulama itu yaitu seperti Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi itu dari jumhur ulama. Tetapi kata Imam Syafi'i ketika kita akad, ketika itu juga bayarnya. Dan rukun jual beli salam yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada muslam. Muslam ini yaitu si pembeli. Dan yang kedua yaitu ada muslam ilaihi. Muslam ilaihi ini tuh si penjual. Dan yang ketiga yaitu ada modal atau uang. Yang keempat yaitu ada muslam fih. Muslam fih ini itu barang. Yang kelima itu ada syigat atau ucapan. Maksud itu ijab kabul. Oke, saya lanjutkan tentang mekanisme salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Ini saya berikan gambaran sedikit atau skema cara pelaksanaan salam. Itu yang pertama harus ada yang namanya, yang nomor 1 itu penjual, dan yang kedua itu ada yang namanya negosiasi dan akad salam. Maksudnya si pembeli datang ke si penjual. Lalu setelah akad itu ada yang namanya nomor 3 bayar di muka. Itu si pembeli setelah akad harus bayar dengan sama si penjual. Lalu si penjual mencarikan barang. Itu yang nomor 4 yaitu produk sesuai pesanan. Maksud sesuai pesanan ini apa yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, yaitu tentang spesifikasi barang, kualitas barang dan kuantitas barang harus dijelaskan kepada si muslam atau si pembeli. Lalu yang nomor 5 itu kirim barang. Muslam fih itu namanya barang, kirim barang kepada si pembeli. Oke, saya lanjutkan lagi contoh akad salam. Misalkan seorang Andi membeli laptop dengan kualitas yang tinggi sebesar misalkan harga 8 juta melalui toko online atau online shop, di mana si Andi memesan kepada owner online shop. Setelah memesan sebuah laptop, ia langsung membayar uangnya terlebih dahulu kepada owner tersebut, sedangkan laptopnya akan diserahkan kepada si Andi pada waktu yang telah disepakati di awal oleh kedua pihak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi kesimpulannya, salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh si penjual dan pelunasan atau pembayarannya oleh si pembeli pada saat akad yang telah disepakati oleh si penjual dan si pembeli. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.